Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak, terima kasih atas waktunya. Pada siang hari ini kita ketemu di Tatap Maya dengan membahas materi tentang rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dengan durasi 1 jam pelajaran. Selama 1 jam pelajaran ke depan, saya akan memandu jalannya diskusi kali ini dengan fokus kepada aktivitas yang akan kakak-kakak lakukan di dalam komunitas belajar nantinya. Baik, sebelum kita mulai masuk ke dalam materinya, minta bantuannya Kak Abdul Aziz untuk memimpin berdoa supaya kegiatannya berjalan lancar. Silahkan Kak Abdul Aziz. Mari teman-teman, sebelum kita memulai Google Meet pada siang hari ini, kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Monggo saya kembalikan kepada Kak Aan. Baik, terima kasih Kak Abdul Aziz. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, menunjukkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Kita ingat bersama bahwa beberapa bulan yang lalu kita telah menjalani sebuah program peningkatan kompetensi guru dengan awal yang cukup menantang, dengan awal-awal materi tatap maya yang kita belum tahu pengetahuan apa-apa, hingga kita melewati tatap muka, serta sampai saat ini kita telah berada hampir di ujung dari kegiatan tatap maya dan akhir kegiatan diseminasi PKBBJOK kali ini. Itu adalah semua tidak bisa kita capai tanpa ada pengaruh dari kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita kesehatan dan konsistensi saat menyelesaikan program ini. Dan dengan itu kita harapannya selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan hingga detik ini. Baik kakak-kakak, doa bersama tadi sudah dilakukan. Kemudian kita baca dulu kesepakatan bersama, yaitu pertama menyalakan kamera. Sebisa mungkin Kak usahakan untuk menyalakan kamera karena kegiatannya direkam dan rekamannya akan dikirimkan kepada LMS yang akan dipantau oleh Satker Pusat. Baik, yang kedua adalah matikan mikrofon jika tidak sedang berbicara, kemudian hadir seutuhnya serta menghargai waktu bersama. Kemudian kita maksimalkan fitur chat dan klik raise hand sebelum bertanya, dan kita pahami semua bahwa gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo Bapak Ibu, halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3, kemudian memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda kita pada sesi kali ini adalah yang pertama kesiapan belajar, yaitu penyampaian tujuan, komitmen belajar. Yang kedua adalah refleksi awal, dan yang ketiga adalah penyampaian rencana tindak lanjut, pengantar tugas RTL, penilaian, dan lini masa. Yang terakhir, kita akan ada sedikit sesi dialog, diskusi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup.
mohon maaf Kak, mungkin sedikit ada noise ya dari sekitaran saya berada ini karena bertepatan dengan pulang sekolah, jadi apa namanya suara-suara yang masuk ke dalam sini. Tapi masih terdengar suara saya kakak-kakak? Aman ya? Aman. Oke, kita berada di persiapan belajar. Sebelum masuk ke RTL ini, kira-kira berada di level berapakah kakak-kakak? Apakah sudah di level hijau, biru, atau masih merah kira-kira? Di persiapan belajar yang telah kakak-kakak apa namanya jalani sebelum memasuki sesi kita pada siang hari ini kira-kira. Kak Edo masih di jalan ya. Mungkin Kak Eko Agus kira-kira di level berapa posisi kakak-kakak saat ini dalam persiapan belajarnya menuju RTL rencana tidak lanjut ini nanti Kak Eko Agus. Oke Kak, makasih. Mungkin untuk saya pribadi di level hijau masih Kak. Mungkin hijau. Kira-kira di berapa Kak? 5 atau 6 mungkin. 5 atau 6 ya. Oke, lumayan. Karyanto kira-kira di level berapa Karyanto? 5. 5. Ini belum berani ada yang 5 9. saja. Kalau Kak Burhan ini kayaknya berani 9. Masih di mute itu suaranya, Pak. Maaf, baru hadir loh. Apa level berapa? Kira-kira persiapan belajar Kak Alfian Burhanuddin sebelum kita masuk ke RTL ini, rencana tidak lanjut ini sudah berada di level berapa? Jauh, biru, atau masih merah, Kak? Harusnya di biru saya, tapi kalau komunitas belajarnya kayak di merah. Kalau anaknya sudah terkondisikan sebenarnya, cuma kalau dengan gurunya merah ini paling 21 paling. Kak Ahmad Fajar, gimana Kak Ahmad Fajar? Ini yang ditanyakan level terkait persiapan belajar kayaknya. Persiapan belajar. Kalau saya untuk persiapan belajarnya itu saya di level tinggi Kak. Persiapannya, tapi nanti masuknya itu nggak tahu di level berapa. Oke, terima kasih Kak. Sudah di level biru ya persiapan belajarnya Kak Ahmad Fajar. Kalau persiapannya level biru Kak, karena dari tadi juga sudah siap-siap, masuk juga berusaha nomor 1, jadi sudah untuk persiapannya Kak, tapi nanti untuk masuknya ini belum tahu. Untuk ilmunya masuknya ini. Oke, yang penting wani diadu gitu ya Kak. Oke, siap. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah peserta dapat memahami rencana tindak lanjut tentang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar dengan aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Kemudian kita masuk ke refleksi awal untuk mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang telah kita pelajari tadi malam. Ini langsung saya tunjuk dan dijawab dengan open mic aja ya Kak. Bagaimana menurut Kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Kak, minta jawabannya Kak Hanif. Kak Hanif gimana Kak Hanif? Bagaimana menurut Kak Hanif jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah, ini menurut Kak Hanif gimana? Sangat baik sekali Kak kalau menurut saya. Kalau menurut saya sangat baik sekali karena di samping kita itu bersama dengan teman-teman guru yang lain itu berkolaborasi dan juga peserta didik itu melihat kekompakan kita dalam mengikuti kegiatan ini. Jadi anggaplah sebagai teladan kalau gurunya kompak, insya Allah peserta didiknya juga kompak gitu. Oke, mantap. Bagaimana dengan Kak Tony Permadi tentang pertanyaan ini Kak Tony?
Kak Tony atau Kak Eko Agus mungkin. Kak Eko Agus, gimana menurut Kak Eko Agus? Ya Kak, kalau menurut saya memang sangat baik sekali, di mana kalau kita berkolaborasi dengan teman sejawat itu kita masing-masing kan punya kemampuan yang yang beda, itu bisa melengkapi pada saat kita menjalankan proyek itu. Misal seperti ketika hubungannya dengan IT, kita bisa kerjasama dengan TIK, dan mungkin untuk penyusunan bahasa kita butuh rekan-rekan yang dari bahasa Indonesia. Karena mungkin kalau membutuhkan iringan musik dan sebagainya, kita butuh juga rekan-rekan yang dari seni budaya. Saling melengkapi lah kalau saya untuk kolaborasi itu. Baik, itu memang jawaban dari antara Kak Eko dan Kak Hanif itu tepat ya, karena memang dalam proyek ini sebaiknya memang melibatkan kolaborasi dari banyak unsur di dalam sekolah untuk membuat proyek ini bisa lebih maksimal, kurang lebih begitu Kak Hanif. Lalu, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman kakak terhadap kualitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kak Abdul Aziz gimana dari pertanyaan ini Kak Abdul Aziz? Dari pembelajaran komunitas itu kan mungkin misalnya ada materi tentang model pembelajaran yang belum pernah kita terapkan ke peserta didik ya. Saya kemarin sudah menerapkan ada ketika sebuah materi di komunitas itu tentang pembelajaran berbasis IT. Nah, itu sudah pernah saya terapkan di peserta didik. Jadi anak-anak sekarang lebih banyak bawa HP ketika pembelajaran, itu kita manfaatkan. Oke. Terima kasih Kak Abdul Aziz. Lalu ada pertanyaan lanjutnya. Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership, peserta didik dalam penerapan project based learning? Apakah pemahaman kakak terhadap voice, choice, dan ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Bisa dibantu Kak Edo. Kak Edo bisa open mic atau tidak bisa? Oke. Untuk penerapannya mereka memilih pola tadi mereka sukai, mereka membuat proyek yang masing-masing kita pindah ke kelompok yang lain, mereka rasa pilihan, rasa tanggung jawab, pelaksanaan. Ini juga yang Oke, terima kasih Kak Edo. Karena jawaban dari Kak Edo sedikit terputus-putus, bisa dibantu Kak Ahmad Fajar Sedik untuk menebalkan jawaban dari Kak Edo Bagas sesuai versinya Kak Ahmad Fajar. Kak Ahmad Fajar belum dibuka mic-nya. Gimana Kak? Bisa dibantu dijawab ulang di pertanyaan pemantik ini menurut Kak Ahmad Fajar. Apa pemahaman saya tentang voice, choice, dan ownership dalam penerapan PJBL dalam berdampak pada pembelajaran peserta didik? Tentunya dengan pemahaman yang saya dapat terkait dengan materi yang sudah diperoleh saat tatap muka dan tatap maya, tentunya penerapannya itu sangat berdampak karena saya juga sudah bisa atau sedikit menerapkan terkait dengan pembelajaran pada peserta didik yang awalnya itu
biasa-biasa saja sekarang sudah sedikit meningkat menjadi efektif, aktif untuk peserta didik. Mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Ahmad Fajar. Baik, bahwa kita saat kita mempelajari PKG ini itu adalah meningkatkan keterampilan pedagogi guru BJOK yang berpusat pada peserta didik. Lalu tujuannya adalah kita mengalami perubahan paradigma diri dan kelas dalam BJOK. Cara perlahan-lahan perubahannya yang diharapkan seperti itu, Pak. Sehingga kita memperoleh paradigma baru. Kemudian pembelajaran yang berkelanjutannya adalah kita terampil menggerakkan rekan sejawat untuk menuju perubahan paradigma perubahan diri dan kelas dalam sekolah. Kurang lebih begitu nanti harapannya kita. Nah, kita masuk ke dalam penyampaian RTL. Pengantar tugasnya seperti ini. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era merdeka belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan co-kurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Kurang lebih gambaran tugasnya nanti seperti ini. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi A. Tujuan program, B. Kelengkapan rencana dan struktur program, C. Keterlibatan komunitas, dan D. Rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini kalau bisa bukan yang sudah berjalan ya Kak ya, jadi yang baru. Kemudian 2, notulen atau catatan diskusi komunitas belajar terkait RTL PJOK. Dalamnya ada bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nomor 3, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumentasi lain yang relevan. Ini nanti gini berarti. Dalam tugas ini nanti langkah pertama adalah membuat bahan tayang. Bahan tayang ini apa maksudnya? Sebuah slide presentasi yang mempresentasikan rencana proyek kakak-kakak yang sudah dirancang tadi malam. Nah, bahan tayang ini dibuat melalui prosedur format yang ditentukan yang akan saya jelaskan setelah ini. Nah, kemudian bahan tayang itu yang akan dipresentasikan di depan komunitas belajar yang ada di sekolah kakak-kakak. Bagi yang belum ada komunitas belajarnya, berarti ya membuat dadakan komunitas belajar itu terlebih dahulu dan dipresentasikan untuk membahas rencana pembelajaran proyek yang sudah kakak rancang. Nah, di dalam pembelajaran proyek itu nanti tentu ada notulen atau catatan hasil diskusi dari pelaksanaan penjelasan yang kakak-kakak sampaikan kepada guru-guru itu. Nah, notulennya itu juga dilampirkan. Yang ketiga, selama proses penjelasan yang kakak lakukan, presentasi yang kakak lakukan, itu didokumentasikan Kak. Ada satu kamera untuk memvideo dan dilengkapi dengan foto, nanti minta bantuan dari rekan yang lain untuk melengkapinya. Dan dokumentasi
atau dokumen lain yang relevan. Misalkan ada lembar kerja atau apa, misalkan dibutuhkan, bisa dilampirkan juga. Nah, B. Rencana tindak lanjut. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Kata Sukan Ratnakar. Ini orang mana ini? Thailand mungkin. Moda, penugasan mandiri, rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khususnya, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian, lini masa, dengan baik dan benar. Nah, ini Kak, format dalam bahan tayangnya itu maksimal 9 slide. Jadi kakak-kakak membuat 9 slide yang isinya masing-masing komponen dari 9 itu ada judul program atau kegiatan, kemudian ada latar belakangnya, ada tujuan programnya, ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Nomor 5 adalah struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Nomor 6, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nomor 7 adalah rencana evaluasi dan nomor 8 adalah kemungkinan tantangan. Kakak-kakak bisa merancang sebuah bahan tayang untuk disampaikan di dalam komunitas belajar masing-masing dari kakak yang merujuk kepada rencana pembelajaran berbasis proyek yang telah kakak rencanakan. Kemudian keterangannya adalah yang pertama, RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Kemudian nomor 2, kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Jadi selain mendiskusikan itu, ada unsur kolaboratif yang mungkin bisa memenuhi atau melengkapi kematangan dari rencana proyek itu. Kadang-kadang di dalam kita menyampaikan sebuah rencana, ada masukan, ada sanggahan, ada kritik, ada komentar, itulah yang diharapkan. Jadi itu nanti dilengkapi. Jadi kegiatan di dalam pelaksanaan RTL ini akan meliputi kejadian-kejadian itu kurang lebih. Kemudian setelah selesai, kemudian unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, atau catatan diskusi bersama, kemudian video atau foto, dokumen lain yang relevan di LMS. Semuanya diunggah dalam LMS, Kak. Nomor 4, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi rencana proyek yang kakak-kakak susun ini sebenarnya hanya diminta untuk diseminasi atau untuk disampaikan saja di komunitas belajar. Sudah selesai. Tidak dituntut untuk melaksanakan proyeknya juga. Jadi kegiatannya hanya pada saat merencanakan dan menggerakkan komunitas belajar untuk menyusun rencana proyek pembelajaran proyek ini. Sudah sampai di situ aja. Tetapi kakak-kakak perlu merancang sebaik mungkin rencana pembelajaran proyek itu supaya mudah dipahami oleh rekan guru yang ada di sekolah kakak-kakak. Terkait apakah nanti setelah program ini selesai, proyek itu akan dikembangkan atau dilaksanakan di masing-masing sekolah, itu hal yang sifatnya opsional. Bisa dilakukan juga gitu. Nah, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek. Pertama, judul program. Judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari. Kaitkan dengan konsep modul-modul yang telah kita pelajari sebelumnya. Kakak-kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran proyek. Dapat melihat kembali 2.3, 2.4, dan 2.5. Ini model pembelajaran gerak, model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan Sport Education Model.
Jadi 2.3, 2.4, dan 2.5 itu silakan dipilih. Kedua adalah latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan. Sebentar. Pas, tas saya masih di dalam. Tas saya masih di dalam. Oke. Maaf, keganggu sebentar. Pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program, ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah kakak-kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Kemarin kita juga melakukan pemetaan aset lagi, dan itu bisa dipakai, Kak. Masih nyimpen linknya, kalau nanti kurang, butuh link asetnya kemarin, bisa saya bagikan kembali, yang sudah dilakukan kemarin dan direfleksi oleh rekan sejawat kemarin. Latar belakang juga bisa, kemudian di latar belakang, selanjutnya, nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Bisa dibuat sebagai latar belakang basis data. Data itu berarti diperoleh dari hasil survei atau yang lainnya, data-data yang valid gitu kan. Nomor 3 adalah tujuan program. Tujuan programnya, bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Jadi di dalam tujuan program ini dijabarkan nggak? Apakah ada kaitannya dengan visi guru PJOK? Sorry, harus jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik, itu ya. Intinya gitu. Nomor 4, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Ini agak panjang di slide nomor 4 ini nanti. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik. Dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Bahkan nanti ada kolaborasi dengan beberapa guru seperti yang telah dijelaskan oleh kakak-kakak tadi malam. Secara spesifik itu bisa dibebankan ke siapa gitu, diuraikan di dalam sana. Ada penanggung jawabnya gitu. Kemudian nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Kaitkan dengan suara pilihan, kepemilikan murid kembali. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tetapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek berlangsung. Jadi, SEM itu kan sebenarnya pembelajaran proyek juga, Kak. Artinya proses yang ada di capaian ini nanti kaitannya ya seperti SEM itu. Jadi guru akan terlibatnya hanya sebagai fasilitator. Anak-anak itu sebagai pemeran utamanya, mulai dari perencanaan hingga evaluasi itu semuanya ada di anak-anak. Kaitkan dengan lini masa,
tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Oke, struktur program dan struktur dan mitra dalam komunitas belajar. Nomor 5, slide nomor 5. Program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program, kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, bisa kelas, bisa usia, bisa apa, terserah yang ada di sekolah masing-masing kakak. Kemudian jelaskan pengaturan program atau kegiatannya. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyek, yuk gerak. Joni sebagai guru mata pelajaran PJOK, tugasnya dia adalah berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian. Yuni, guru mapel IPA, berdiskusi bersama, mengembangkan materi, dan sebagainya. Indrasari, mapel bahasa Indonesia, berdiskusi bersama, mengembangkan materi, aktivitas persiapan, penugasan, galeri work, PPT, video pendek, dan seterusnya. Itu slide nomor 5. Slide nomor 6, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi implementasi dari asset-based thinking. Nomor 6, pertanyaan tentang kapasitas, udah ya 6 ya. 7, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja kakak-kakak akan membawa informasi yang akan mengikuti program, staf, komunitas belajar, dan yang lainnya. Semuanya bisa dilampirkan. Kemudian kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang kakak-kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Nah, aspek penilaian rencana lanjut ini ada tujuan program, yaitu mengarah ke perwujudan dosen PJOK yang bersifat didik, mendukung pertumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan, dilengkapi dengan indikator ketercapaian dari tujuan besar program. Kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, yang pertama adalah deskripsi target peserta yang dilibatkan, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, potensi tantangan dalam pelaksanaan, dan rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan apa. Kemudian aspek keterlibatan komunitas di dalam sekolah, yaitu ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Nomor 2 adalah upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor atau peran utama. Nomor 3 adalah rencana pelibatan komunitas atau mitra. Terakhir adalah aspek rencana evaluasi program, yaitu lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, teknik pengambilan data juga disampaikan. Nah, lini masanya kurang lebih seperti ini. Ada total nanti 6 hari untuk menyusun RTL ini atau 1 minggu. Nah, kita ada di titik penyusunan rencana lanjut yang nomor 1. Kemudian setelah ini kakak akan melewati masa menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan notulen, catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang peserta didik, dan dokumentasi lain yang relevan. Kemudian penilaian RTL setelah unggah RTL, yang terakhir adalah umpan balik setelah 6 hari. Saya cek dulu kalendernya. RTL ini akan selesai antara 23
22 ini, 23 sampai dengan due date-nya tanggal 30 ini yang di due date lama. Kemarin ada informasi bahwa kegiatan ini akan dimajukan kurang lebih 5 hari. Jadi saya akan pastikan kembali tanggal due date-nya kapan. Tetapi sebisa mungkin kakak-kakak lakukan sesegera mungkin jika memang sudah siap. Saya belum memastikan tanggal berapa due date ini akan diperbarui karena ada informasi terkait dengan rencana tutup buku yang harus selesai di awal Desember. Jadi sepertinya akan maju anunya due date-nya. Tapi nanti akan saya umumkan lebih lanjut mengenai itu. Yang jelas ada waktu kurang lebih 6 hari untuk penyusunan RTL. Catatan tambahan, jika ada peserta di dalam sekolah yang sama, misalkan satu sekolah itu ada 2 peserta, seperti Kak Hanif dan Kak Bila, itu satu sekolah ada 2 peserta, ini perlu disimak. Jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama dalam RTL di DPR, perlu memperhatikan satu bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Jadi masing-masing tetap membuat bahan tayang asli. Ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah tugas di LMS. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal tiap peserta. Nomor 2, peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJBL yang akan dibawa ke Kombel bersama. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam Kombel. Terakhir, untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen video dapat memungkinkan dokumennya sama, diunggah berdua. Satu dokumen diunggah berdua itu masih bisa untuk notulen dan videonya, karena pelaksanaan presentasinya mungkin kan berbarengan, jadi mungkin sama. Gitu Kak. Oke, sesi selanjutnya adalah diskusi tanya jawab. Saya persilahkan raise hand bagi yang ingin menanyakan terkait dengan rencana lanjut ini. Apakah ada yang perlu ditanyakan atau sesuatu yang masih belum jelas? Kak Hanif, silakan Kak Hanif. Oke, terima kasih Kak untuk penjelasannya tadi, sangat jelas sekali, walaupun sedikit agak sulitan ya. Kok saya pengen punya rencana sama kakak-kakak yang lain, sama teman-teman yang lain, gimana kalau kita sekali aja ngumpul buat membuat presentasi ini, karena mungkin yang kesulitan itu teman-teman yang belum ada kombelnya, jadi kemungkinan agak sulit untuk mensosialisasikan ini, mempresentasikan ini. Nah, gimana kalau kita ini hanya usul saja. Kalau disetujui ya alhamdulillah, kalau nggak disetujui ya nggak apa-apa. Gimana kalau nanti kayak presentasinya itu kita gantian sambil mempresentasikan proyek yang akan kita sampaikan. Jadi semisal satu gantian merekam, terus yang lainnya notulen kayak gitu. Hanya usul seperti itu Kak. Terima kasih. Usulannya berarti tugasnya dilaksanakan di dalam kelas ini saja berarti? Ya, itu usul saya. Nggak tahu teman-teman yang lain kalau misalkan keberatan gitu, monggo kumpul di mana gitu, terus kita katakanlah kayak kalau ada banner ya kita bawa banner sendiri-sendiri, tapi nanti untuk presentasinya itu gantian gitu. Untuk itu bagian dari kreativitas fasil sepertinya. Saya nggak tahu di fasil yang lain apakah ada ide seperti ini juga. Tetapi di kelas ini saya tekankan ini adalah keterlibatan komunitas belajar. Ada poin penting yang harus didapat dari melibatkan orang-orang yang ada di sekitar sekolah. Mungkin sarannya Kak Hanif ini sangat bagus untuk kematangan pemahaman kakak-kakak yang lain. Tapi akan sedikit kurang di bagian kolaborasi bersama rekan sejawat yang ada di dalam sekolah.
karena itu nanti tidak akan didapat kalau menggunakan kelas ini sebagai ruang diseminasinya gitu. Jadi sepertinya saya tetap menyarankan kakak-kakak melakukannya di dalam lingkup sekolahnya masing-masing, akan lebih tepat kepada sasaran dari keinginan remote ini. Saya kurang berani Kak Ani untuk membuat kreativitas semacam itu di luar remote yang ada, itu kurang lebih Kak Ani. Ya, soalnya apa? Kalau di sekolah saya ini kondisinya 5 hari ke depan ini sudah sibuk, apa orang-orang itu sudah sibuk mau penilaian sumatif akhir semester. Jadi untuk mengumpulkannya pun kayaknya agak berat gitu. Ya nggak tahu sih, mungkin ada saran dari teman-teman yang lain, monggo. Kak Eko Yuda, ada saran atau ada pertanyaan dari debat Kak Hanif? Kak Eko Yuda, kemana tadi? Cek, oke. Apakah sudah dengar kakak? Sudah aman. Oke, saya sebenarnya mau tanya kakak, untuk komunitas belajar ini berarti itu kan komunitas yang dibuat di PMM juga, betul nggih? Jadi syaratnya harus, aksi nyatanya harus lolos satu yang kurikulum merdeka, apakah benar itu kak? Itu berbeda konsep Kak. Itu yang ada di situ adalah penggerak komunitas yang diakui di dalam PMM. Kita tidak berbicara tentang itu Kak. Kita berbicara tentang sebuah komunitas yang ada di dalam sekolah, forum yang ada di sekolah untuk memfasilitasi segala diskusi dan pemahaman bersama. Jadi kakak-kakak yang belum ada komunitasnya cukup masuk ke dalam ruang guru, meminta waktu kurang lebih 30 menit, lalu menjelaskan rencana itu. Anggap saja itu adalah sebuah komunitas belajar di sekolah kakak-kakak, dan di video diberi notulen, sudah selesai. Jadi di depan guru-guru yang lain. Itu kayak Ko Yuda. Masih belum paham kakak. Maksudnya gimana kakak? Kalau yang di PMM itu kan sistem kan Kak. Ya Yang betul. Maksudnya yang di luar di luar itu kakak. Jadi nanti komunitas belajarnya gimana? Apakah cukup membentuk komunitas belajar seperti ada ketua terus apa ngonten? Tidak perlu saya detail itu karena itu bukan wewenang kakak untuk melaksanakan atau membentuk komunitas belajar. Kakak-kakak itu perannya hanya mengajak komunitas belajar itu menyusun pembelajaran proyek. Intinya poinnya di sana. Bagian di RTL ini adalah kakak-kakak membuat pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan komunitas. Seandainya komunitasnya sudah ada, berarti kakak tinggal masuk, mempresentasikan. Seandainya belum ada, dibuat seolah-olah ada sebagai bagian dari inisiatif dan disampaikan kepada teman-teman guru yang lain bahwa ini adalah seharusnya peran komunitas. Setelah ini apakah sekolah Kak Eko Yuda mau membentuk komunitas belajar, silahkan ditindaklanjuti oleh Kak Eko Yuda atau guru-guru yang lain di kemudian hari. Untuk tagihan kita, RTL ini cukup sebatas kakak-kakak menyampaikan ide pembelajaran berbasis proyek di dalam sebuah komunitas, itu aja. Siap kakak. Terus untuk lagi kak. Nggih Kak Hanif, gimana? Ada batas minimalnya nggak audiens yang hadir di komunitas itu harus berapa? Tidak ada batasan spesifik Kak di sini. Jadi kalau misalkan di situ bisa menghadirkan setengah guru, yang penting terlihat bahwa itu adalah sebuah forum guru, forum komunitas guru, saya rasa tidak ada masalah. Oke. Gimana Kak Yuda? Untuk videonya kakak, kita kan membuat video itu prosesnya awal sampai akhir atau dibuat berapa menit seperti itu? Menit pun tidak ada batasannya, jadi cukup dinyalakan sebelum kakak mengucap salam dan matikan setelah kakak mengucap salam tanpa diedit, langsung masukkan, sudah layak. Oh jadi prosesnya sampai awal sampai akhir tetap direkam. Jadi makanya kan
Makanya kan cuman hanya dibatasi maksimal 8 slide karena memang penjelasannya pun tidak terlalu panjang. Saya dulu cuman 15 menit kalau nggak salah. Kalau nggak 20 Oke. menit, 20 menit itu saja video saya dulu. Siapa Kak? Bisa jenengan kan 15 menit Kakak nggih. Kalau bisa contohnya yang dulu bisa di-share di grup gitu Kakak sebagai referensi teman-teman seperti itu. Cara membuatnya gimana ngoten? Masuk. Contohnya Gimana Kak? Mas Fajar? Lah itu kan jenengannya 15 menit ya, itu bisa di-share ini punyanya Kak Aan nanti buat referensi, bukan buat apa-apa, buat referensi saja Kakak, bukan ganti nama kok, bukan enggak ATP kok, cuma apa referensi teman-teman saja begitu Kak. Nggih, terima kasih Kak Aan nggih. Saya share videonya aja ya. Iya Kak. Kak, kalau bisa nyuwun sewu Kakak nggih, kita itu jangan pelit berbagi ilmu gitu loh Kakak. Itu saya yakin itu cuma sebagai referensi, bukan ATP teplak kan mboten nawi ya nggih. Ngonten lho Kakak nggih ya nggih. Nggih, terima kasih Kakak nggih. Saya Kak ya? Nggih, monggo. Nggih. Terima kasih Kak untuk kegiatan tindak lanjut ini. Mungkin yang saya utarakan itu tentang KBS ini, saya rasa itu manfaatnya sangat banyak Kak. Harapannya kan untuk KBS ini kan continue, tidak selesai setelah kegiatan ini selesai. Terus kemudian yang saya tanyakan terkait dengan slide, itu boleh apa tidak di awal itu kita sampaikan apa sih KBS itu, apa tujuan KBS itu, biar saya kira untuk teman-teman guru itu tidak semua itu mengetahui tentang KBS Kak. Nanti yang mungkin yang saya harapkan secara pribadi, KBS ini itu tetap berjalan, tidak berhenti setelah kegiatan ini selesai. Jadi didasari dengan mungkin pengertian-pengertian KBS, tujuannya. Biar karena saya lihat itu KBS ini manfaatnya cukup banyak Kak terkait dengan proses pembelajaran dan kemajuan pendidikan di sekolah Kak. Mungkin itu yang saya tanyakan Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Ahmad Fajar. Memang sepenting itu KBS dan itu udah dinyatakan sejak dulu bahwa kita di kurikulum Merdeka itu diupayakan membentuk KBS, namun beberapa di antara kita itu kadang-kadang masih belum memahami tentang peran dari KBS itu. Dan sekali lagi saya sampaikan ke Ahmad Fajar, di kajian kita yang diinginkan atau yang diinginkan, yang ditagihkan itu hanya sebatas peran kakak dalam melibatkan KBS. Jika memang Kak Ahmad Fajar menilai bahwa sekolah perlu untuk melakukan atau merutinkan kegiatan yang ada di KBS, termasuk memberikan penjelasan apa itu KBS, itu sifatnya sunnah Kak. Boleh saja. Tapi target minimalnya adalah yang penting kakak-kakak melibatkan KBS untuk perencanaan pembelajaran berbasis proyek. Intinya kurang lebih begitu. Itu sunnah sifatnya Kak. Tambahan. Boleh saja. Asalkan tidak memberatkan. Gimana Kak Mas? Maksudnya tadi itu yang saya tanyakan kan terkait dengan slide tadi kan 9 slide. Kemudian kalau misalkan saya masukkan misalkan tambahan 2 slide tentang apa itu KBS dan tujuan itu, kira-kira itu diperbolehkan apa tidak? Kalau tidak mungkin nanti di awal saya awali dulu dengan itu slide itu, kemudian nanti saya masuk ke materi. Gitu. Untuk slide di RTL ini pisahkan aja Kak. Oh, dipisahkan aja. Hanya di 8 slide. Karena rencana moderasinya sudah dinyatakan maksimal 8 slide. Nanti kalau kita tambahkan, saya khawatir juga ketika itu kemudian diupload, kemudian kita dapat kebagian random sampling untuk penilaian, maka kelas kita juga akan menjadi sasaran evaluasi nantinya. Jadi lebih aman hanya 8 slide juga aja Kak. Terima kasih Kak, karena ini memang sangat baik, harapannya itu berkelanjutan Kak, tidak berhenti. Eman nanti kalau berhenti karena ini betul sekali.
Betul memang Kak, KBS ini memang perannya urgent sekali di sekolah dan sangat membantu. Jadi kalau bisa masing-masing sekolah itu memang punya penggerak komunitas. Biasanya dimulai dari guru penggerak. Sama Fajar Sodik guru penggerak. Bagaimana Kak? Sama Fajar guru penggerak. Oke, kepala sekolah penggerak ini Pak. Belum Kak, dulu sempat ikut di tengah-tengah karena masih GTT, terus saya gagalkan yang saya ikut yang wawancara. Wow. Ikut yang awal seleksi yang awal ikut, kemudian terus waktu wawancara kok masih GTT sendiri, terus saya Ngeri. Lanjut Kak Bosku. enak mbak PNS. Oke, terima kasih Kak Ahmad Fajar. Kak Abdul Aziz, gimana untuk Kak Abdul Aziz? Ya pertanyaan yang pertama, Oke. kan tadi terkait dokumentasi, di situ kan nanti dimasukkan slide. Itu artinya kan berarti dokumentasinya kan tidak harus dalam bentuk video, hanya cukup foto saja, seperti itu sudah boleh nggak? Bentar, saya cek dulu. Tadi kan di situ tulisannya video atau foto. Berarti kan artinya foto doang juga nggak masalah. Nggak apa-apa kayak foto di Cocok Pak. Tapi saya bacanya gitu loh. Mana ya? Sanu edan toh Pak. Sanu edan foto dan video no. Soro iki. Tapi kalau yang sudah yang teman-teman yang sudah itu rata-rata foto, cuma foto aja. Jadi foto saat presentasi di pembelnya masing-masing. Ini bahan apa namanya? Bahan tayang, kemudian kegiatan itu. Kalau dilihat dari bacaan yang ada di sini, itu dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lainnya. Ini bebas sepertinya Kak. Kalau misalkan memungkinkan hanya foto saja, sepertinya juga diizinkan. Tetapi kalau misalkan bisa dibuat video juga diizinkan. Saya pengalaman kemarin menggunakan video Kak Abdul Aziz. Saya menggunakan video dan foto. Udah video satu itu saya kirimkan di pengalaman yang lalu. Tapi kalau misalkan memang ada kendala untuk melakukan dokumentasi berupa video, ya mungkin bisa berupa foto-foto yang dilampirkan di apa tambahannya sana nanti. Kalau gitu langsung upload. Rata-rata kan rata-rata kan mungkin teman-teman kan rata-rata sekarang sudah pada mau ujian ya kan di sekolah. Nanti mungkin bisa disiasati kalau emang harus dalam bentuk video, foto-foto itu kan nanti bisa diedit jadi video. Tidak ada keterangan harus berupa video, karena kalau biasanya keterangan berupa video itu ada durasi maksimalnya, ada jadi seperti pada saat kita melaksanakan aksi nyata kemarin. Dan di sini tidak ada kriteria itu. Jadi sepertinya ini pilihan. Jika memungkinkan video, silahkan video. Jika memungkinkan foto, ya foto boleh diperbolehkan. Berarti milih foto aja ya Pak Eko ya? cocok. Aku sih. Oh. Pertanyaan yang Disesuaikan. bagus itu tadi. Yang jelas diharapkan originalitasnya Ya. bahwa kegiatan ini telah disampaikan dan diimbaskan kepada guru-guru yang lain. Oke, berarti foto saja boleh kan ya? Deal ya, foto saja boleh. Monggo disepakati foto nggih. Kalau foto semua. Di catatan ini dibebaskan Kak. Di catatan ini dibebaskan, foto video atau semuanya juga boleh. Ayo kesepakatan kelas, foto apa video? Tapi sebentar, di catatan ini sebenarnya bukan atau loh ya. Ini catatannya ini koma. Aduh. Tapi kan pilihan Kak, pilihan itu. Ya, pon sing foto nge foto, sing video nge video. Event kelasnya bervariasi, sing cover video gitu video, sing buat cover video gitu. Cocok. Nah, ngoten mawon lah. Kegiatan. Kamu Pak Fajar. Pak Fajar, gue sing bagian Fajar kan ingin menjelaskan tapi mungkin di video kan apik itu ya. Mungkin ini masukan Kak, mungkin benar apa yang dikatakan Pak Burhan itu tergantung situasi dan kondisinya teman-teman. Yang mungkin bisa foto yang ingin video video. Yang penting tujuan kita yaitu mungkin harus ditanamkan
ke teman-teman, kita mengikuti kegiatan ini harapannya itu bisa mengimbas ke sekolah kita. Jadi jangan sampai kita sudah ikut capek-capek tiap hari Zoom, tiap hari mengerjakan tugas, tidak ada imbasnya ke sekolah kita. Jadi apalagi ke siswa. Jadi mungkin kalau bisa kita harus fight, harus semangat untuk melestarikan program yang bagus ini. Mungkin itu, Kak. Ini pertanyaan berikutnya kan, Gimana Kak? terkait RTL ini kan berarti RTL-nya harus tentang RTL PJOK ya, maksudnya keterlibatan peserta didik juga. Apakah misalnya boleh tentang pengembangan kompetensi guru seperti itu, jadi enggak di luar PJOK misalkan, boleh enggak? Tapi harus PJOK temanya? Harus PJOK kayaknya kalau yang sekarang ini. Seperti yang telah kita bahas di rencana pembelajaran berbasis proyek yang kita buat tadi malam, itu kan semuanya merancang tiga materi yang ada di modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Tiga pilihannya: pendidikan gerak, pendidikan pembubaran, dan sport education model. Hanya menggunakan tiga itu Pak permintaannya. Nah, untuk RTL ini Kak Abdul Aziz di lini masa ini menyusun unggah di LMS, RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, notulen. Saran saya untuk kakak-kakak semua, akan lebih baik itu yang susah itu bukan videonya, yang susah adalah momennya. Kalau momen itu terlewat kemudian diminta suatu saat harus video, itu kan menjadi kerepotan sendiri buat kakak-kakak. Jadi akan lebih baik ketika kakak-kakak membuat melengkapi dokumentasi itu secara utuh, baik video dan fotonya. Karena kalau misalkan nanti kita sepakati foto, ternyata ada koreksi dari Satker, kemudian harus mengembalikan itu dan menyusun kembali, itu menjadi masalah baru buat kakak-kakak nanti. Jadi saya juga beraninya membaca dari apa yang diremotkan gitu. Kalau saya yang penting kakak-kakak mengerjakan sebenarnya secara pribadi udah oke. Tapi ada dokumen-dokumen pendukung yang diprasyaratkan dalam pelaksanaan ini yang dipantau terus oleh BPGP Jawa Timur gitu. Jadi akan lebih baik jika video foto itu kan video berjalan sambil difoto itu kan suatu hal yang sederhana kan, maksudnya tidak menambahkan beban terlalu berlebihan, hanya video dan foto, tidak ada proses editing dan tidak ada macam-macam, dan momennya itu yang seperti yang dikatakan Kak Abdul Aziz, Kak Hanif, kalau sudah mau mendekati ujian, mau mengumpulkan lagi itu sudah susah. Jadi kalau misalkan ada satu momen ketemu dan bisa menyampaikan rencana tindak lanjut ini, kayak Eman kalau dokumentasinya tidak lengkap sekalian gitu. Kurang lebih gitu Kak Abdul Aziz. Jadi mengulangi lagi nanti susah. Terus kadung foto tak tiba ternyata diminta video juga, itu nanti mau baleninnya kan repot. Susah gitu kurang lebih Kak Abdul Aziz. Jadi nanti diusahakan video lah. Oke. Meskipun cuma sebentar, 5 menit ya. Makanya tidak ada ketentuan waktunya, jadi lebih aman dan safe kalau dilengkapi keduanya di sini. Di nomor 2 ini kan bacanya kata-katanya menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang bersifat pada didik, dan dokumen lainnya yang relevan. Dokumen lainnya relevan apa? Misalkan ada LK, ada sesuatu yang mungkin penjelas dari proyek itu nanti apa, dan sebagainya dapat dilampirkan ke semua. Daftar hadir misalnya, daftar hadirnya itu kan dokumen yang relevan. Daftar hadir notulen. Ya, daftar hadir rapatnya juga daftar hadir komunitas belajarnya ini juga dilampirkan ya kakak-kakak, supaya lengkap nanti dokumen yang diinginkan. Itu nanti diupload di drive gitu tak Kak? Di LMS nanti ada kolom penguploadannya nanti. Ya, ini ada, saya lihat ini ada file upload itu, mungkin kalau saya lihat itu file upload itu ya mungkin PowerPoint-nya itu. Nah, yang kedua ini kan ada website URL ini.
Ini kan Jangan dimasukkan website URL itu, Kak. Nanti kalau dimasukkan website URL itu jadinya ketutup. Misalnya Kak Hanif mengupload dokumen PDF untuk bahan tayang ya di situ. Kemudian dimasukkan URL. Yang kebaca di halaman saya itu cuma URL-nya saja. Dokumen PDF-nya tadi nggak kebaca. Jadi kalau mau masukkan link Google Drive, taruhnya di kolom komentar nanti. oh gitu. Oke, jadi masukkan bahan tayang dan sebagainya yang bisa di PDF-kan di situ, tambahkan dokumen, Nanti kalau ingin memasukkan link, taruhnya di kolom komentar. Di kolom komentar itu taruh linknya. Jadi saya bisa membaca dua-duanya. Oh iya, yang terus untuk saya kan tadi katanya yang kalau dalam satu sekolah ada 2 peserta itu videonya salah satu cukup. Kita hanya melengkapi apa program yang sesuai dengan kita, ya Kak. Iya, betul. Berarti videonya sama, tapi filenya yang dipresentasi beda gitu ya? Iya, betul. Kan Oke. videonya kan presentasinya tetap sendiri-sendiri loh, Kak. Loh, Tapi tadi panjang. Iya, kan gitu. presentasinya kan tetap sendiri-sendiri. Di dalam videonya nanti kolaborasi, tapi dikasih penjelasan bahwa ini proyeknya seperti apa. Misalkan sama Kak Brila di sana menggunakan satu proyek yang sama dengan pembeda tertentu. Misalnya proyeknya apa Kak Hanif tadi itu? SEM. Sam, Punyanya Kak Brila apa? kayaknya Punya Kak sama, Brila. Sam juga. Kalau misalkan SEM sama juga gimana ya, kita baca lagi ya untuk yang sama tadi. Sama, Sam Nah, juga kayaknya. ini bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Nah, bahan tayang ini nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing. Jadi setiap bahan tayang ini unik sesuai dengan ide awal, idenya masing-masing jadinya. Jadi berbeda Kak. SEM-nya Nah, apa namanya, RTL-nya berbeda di sini. Bahan tayang ini berbeda-beda satu sekolah yang sama. Kemudian yang dua, peserta di dalam satu kelompok dapat mendiskusikan konsep pelaksanaan PBL yang akan dibawa ke Kombel bersama. Nah, kemudian baru didiskusikan konsep perencanaan PJPL. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan dalam Kombel. loh kan disepakati toh, berarti sepakat kalau Sam sama Sam gitu. Ya, mungkin kalau bisa disamakan seperti itu mungkin bisa. Oke. Nah, untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video, kemungkinan memungkinkan. Oh, gini berarti yang di video tetap satu aja nggak apa-apa, salah satu aja di video. Tapi yang diupload tetap ide unik masing-masing. Yang diupload di bahan tayang yang diupload di nomor 1 ini kan unik kan, beda kan punya Kak Brila sama Kak Hamid kan beda. Itu walaupun sama-sama SEM-nya kan tapi berbeda toh. Iya, beda. Beda nama. Nah, itu masing-masing di-upload sendiri, lalu pada saat di dalam Kombel daripada 2 kali mempresentasikan, nah itu salah satu aja dipresentasikan, tapi diskusi siapa yang presentasi bagian ini dan sebagainya. Oke. Gitu. Nanti videonya salah satu itu dipakai berdua. Kalau dari keterangan yang ada di dalam remote yang ada di slide ini. Siap. Terima kasih, Kak. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Apakah sudah jelas? Aman, bungkus, saburan bungkus. Yang menilai ini siapa toh? Jenengan toh? Yang menilai nanti saya. Oh ya sudah, kami akan membuat yang sebaik mungkin lah Kak. Percaya kita lah. Aman. Ustaz, yang penting buat video gitu loh. Jangan dibuat pusing-pusing. Nah, Teman-teman aku setuju. gerane berkumpul di dalam kelas, kemudian kita hanya sebentar, setelah itu penutup ya sudah dikirim ngoten mawon nggih. Masuk Pak Yuda. Masuk. So, engko Pak Bun barang kon gawe klambi guru bae melok dulu. Monggo disesuaikan di kondisi sekolah masing-masing. Oke, bungkus Kak? Ya, siap. Oke, Nah, pada akhir sesi kita hari ini
Pertama, kita dapat merefleksikan pembelajaran modul 3 tentang KBS. Nomor 2 adalah memahami penugasan rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan ke depan. Saya akan cari informasi yang lebih valid mengenai batas budget dan batas pengerjaannya untuk RTL ini. Sebisa mungkin dalam waktu 6 hari ke depan sudah selesai, Kak. Nanti saya akan update lagi untuk waktunya. Oke? Senin Cukup? besok terakhir. Pokok 6 hari. 6 hari. Oh, nambah. Oke? Soalnya itu Kak, soalnya itu ada pemilu juga loh Kak. Jadi Ya. terpotongnya di situ. Otomatis saya akan pulang pergi Kak. Selasa Pulang saya pergi. tidak masuk sampai hari Senin Rabu. Selasa Ya. itu, Senin Selasa itu. Selasa Rabu berarti otomatis Senin saya harus ambil video. Iya. Ya. Lah gimana? Selasa saya kan persiapan buat TPS. Terus Rabunya kan pelaksanaan. Kamis dikumpulkan. Aduh, lagi berat buat saya juga. Petugas TPS Kalau itu loh kalau di misalkan video. telat gimana kan? Apa? Kalau telat Kalau- seperti biasa sama dengan itu, Kak. Kalau telat melebihi hari tertentu bisa link pengumpulan tugasnya itu enggak bisa diakses. Oh gitu. Oke, siap-siap nggih. Bahaya lah. Saya usahakan Kakak. Nggih, siap. Enggak bukan mengingatkan karena satker sana itu kadang kewetat. Kalau linknya udah enggak bisa diakses, itu enggak bisa ngirim tugas lagi, otomatis rumpang nilainya dan itu enggak bisa ditolong. Tapi kalau misalkan dari kesempurnaan pengerjaan tugasnya itu masih kita bisa otak-atik. Oh, nilainya yang penting aman gitu. Saman presentasi no TPS Pak Eko, engko anggota sing Nggih. ya engko anggota TPS iku kombeli. Siap Kakak. Bener iku. Oke, leres. Siap. TPS. Oke, Cocok. Bun. Kak Bangkit. Silahkan. Kan kemarin saya pernah sempat tanya jenengan bahwa tanggal 25 ada kombel. Ini berarti sah ya, boleh ya besok itu Boleh, saya. boleh, sah. 25 pakai aman. Fix. Tapi kan sudah jelas ya apa yang mau dibawa ke sana. Insya Allah. Nggak tahu nanti kalau salah di tengah jalan nanti. Aman. Percaya diri Kak Bangkit itu bisa tapi kurang percaya diri. Oke. Baik, ada sedikit pantun. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, cakep. Dicari dulu di Papua. Cukup sekian. Terima kasih. semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke. Sementara cukup dulu. Nanti akan ada meet lagi di refleksi rencana tindak lanjut yang akan saya umumkan berikutnya untuk due date waktu pelaksanaannya. Sementara sampai di sini, sampai ketemu lagi dan selamat mengerjakan RTL, selamat bermalam minggu buat kakak-kakak semua. Kak Ahmad Fajar mungkin mau bermalam minggu setelah sekian lama nggak bermalam minggu, monggo. Siap, Kak. Asik. Selaku fasilitator, mohon maaf atas jalannya fasilitasi ini apabila banyak kesalahan saat memfasilitasi kakak-kakak. Setelah ini minta bantuan dari Kak Bangkit untuk menutup dengan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kakak